Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang Asal makan itu banyak resikonya, dari masalah kesehatan, keberkahan, bahkan sampai campur tangan jin. Lalu apa hubungan jin dengan urusan makanan kita? bukan. 1, 2, 3. Tentu sangat dekat hubungannya. Orang yang terburu-buru makan tanpa mengucap basmalah misalnya, maka jin akan ikut terlibat dalam makan kita. Dia ikut makan bersama kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan akan ikut menyantap makanan yang tidak diawali dengan membaca bismillah sebelum makan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil agar ketika makan diawali dengan membaca basmalah. Selain itu, jin tentu juga punya makanan favorit yang disukainya. Makanan apa? Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan Nabi SAW wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi SAW bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasyibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dalam hadis lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi. Juga diceritakan dalam hadis lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Keterangan Nabi SAW ini menunjukkan setan itu makan dan minum. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana manusia terlarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin beriman. Rasulullah SAW menjadikan pada mereka makanan berupa tulang yang disebut nama Allah. Jin beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan bismillah,
Sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama berdalil bahwa bangkai merupakan makanan setan karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa disebutkan bismillah. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, laga tanding antara tim Garuda Muda Indonesia melawan tim Thailand beberapa waktu lalu berakhir dramatis. Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Timnas Indonesia lebih dulu kebobolan di menit 57 lewat tendangan pemain Thailand Saringkan Promsupa. Namun akhirnya bisa menyamakan skor lewat aksi Sani Rizky 2 menit berselang. Hormat selebrasi pun dilakukan oleh Sani, tak lupa pula sujud syukur. Ya, skuad Indonesia akhirnya berhasil menyudahi pertandingan dengan tendangan penentu kemenangan dari Osvaldo Hai di menit ke-65. Alhamdulillah. Sebagian besar pemain Garuda Muda tak lupa juga ikut merayakan kemenangan dengan sujud syukur. Pemirsa Hasanah, sujud syukur disunahkan saat kita mendapat kenikmatan. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakrah mengisahkan, bila Rasulullah SAW mendapati kemudahan dan kabar gembira, beliau langsung tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selebrasi dengan bersujud tak hanya dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Tercatat Muhammad Salah, pemain asal Mesir yang bermain untuk Liverpool Inggris, juga selalu melakukan sujud syukur ketika berhasil membobol gawang lawannya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sujud syukur itu bisa kita lakukan dalam keadaan seperti itu, dengan tanpa bersuci dan tidak menutup aurat sepenuhnya? Mayoritas ulama menjelaskan, sujud syukur hendaknya dilakukan dalam kondisi suci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Karena sujud syukur adalah ibadah seperti halnya sholat, sehingga layaknya sholat harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Maka menurut mayoritas ulama, sujud syukur yang dilakukan tanpa bersuci, tanpa menghadap kiblat dan tanpa menutup aurat tidak dibenarkan dalam syariat. Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka sujud syukur tidaklah sah. Akan tetapi, sebagian ulama tidak mensyaratkan itu semua. Bagi mereka, kondisi suci, menghadap kiblat dan menutup aurat memang dianjurkan ketika akan sujud syukur, tapi tidak menjadi syarat. Sehingga sah-sah saja jika melakukan sujud syukur tanpa memenuhi semua kondisi tersebut. Menurut pendapat ini tidak tepat menyamakan antara sujud syukur dan sholat. Masing-masing adalah ibadah yang berbeda dengan ketentuan dan syarat yang berbeda pula. Salah satu dalil yang dikemukakan adalah tentang sujudnya orang-orang musyrik ketika Nabi SAW membacakan surat An-Najm pada mereka di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut menunjukkan bahwa untuk sujud tilawah tidak diharuskan bersuci dahulu, karena orang-orang musyrik sudah pasti tidak suci. Begitu juga dengan orang Islam yang hadir pada saat itu, kecil kemungkinan mereka semua dalam kondisi suci. Hal yang sama kemudian dikiaskan atau dianalogikan dengan sujud syukur. Selain itu, sebagian ulama yang berpendapat sujud syukur tak harus bersuci dahulu juga berdalih bahwa orang yang tidak bersuci ketika mendapat nikmat atau terhindar dari malapetaka, ketika ia ingin sujud syukur, jika harus bersuci dulu akan kehilangan momentumnya. Sebab dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sujud syukur yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya sifatnya spontan dan langsung. Lalu seperti apa tata cara sujud syukur itu? Adapun tata cara sujud syukur sama seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud dianjurkan dalam keadaan suci, menghadap kiblat lalu bertakbir. Kemudian melakukan sekali sujud. Saat sujud, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala, tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Lalu bagaimana dengan hukum sujud syukur itu sendiri? Bukankah Allah terus-menerus memberikan nikmatnya kepada manusia? Sujud syukur hukumnya sunnah ketika ada sebab khusus yang melatarinya.
Inilah pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari Abu Bakrah dari Nabi SAW bahwa apabila beliau mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan, maka beliau bersimpuh bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Begitu juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi tentang kisah Islamnya Hamdan. Abdurrahman bin Auf menuturkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku bertemu dengan Jibril alaihi salam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan salawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya." Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah, bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan demikian, sujud syukur disyariatkan pada umat Muhammad SAW ketika dalam kondisi senang. Seperti ketika seseorang baru dikaruniai anak oleh Allah setelah dalam waktu yang lama menanti, atau seseorang selamat dari musibah seperti ketika sembuh dari sakit, atau orang yang menemukan barangnya yang hilang, atau saat seseorang jiwa dan hartanya selamat dari kebakaran atau dari tenggelam, ketika lulus dari seleksi tertentu, atau bisa juga melibatkan lebih banyak orang lagi. Misalnya, suatu masyarakat yang selamat dari musibah atau bencana. Adapun nikmat yang sudah biasa dan terus-menerus diterima seperti nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat makanan, dan nikmat yang sejenis lainnya yang memang harus dan wajib disyukuri, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan sujud syukur. Sujud syukur juga tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Jika dilakukan dalam sholat, sholatnya menjadi batal. Sujud syukur boleh dilakukan kapan saja, termasuk di waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Karena sujud tilawah dan sujud syukur bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Sujud ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satu rahasia yang baru terungkap adalah sujud terbukti secara ilmiah mampu mengaliri darah ke otak secara maksimal. Penelitian ini dilakukan oleh seorang dokter Amerika Serikat bernama Dr. Fidelma Olieri. Ia adalah seorang profesor biologi dari Universitas di Texas yang melakukan penelitian tentang otak. Di otak terdapat sebuah bagian yang tidak dialiri darah. Tapi bagian tersebut bisa teraliri bila kita melakukan gerakan khusus, seperti sujud yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dan waktu-waktu tersebut berada di sekitar waktu sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari. Wallahu a'lam. Pemirsa, Jumat merupakan hari terbaik memperbanyak salawat Nabi. Mengapa? Saat kita mengucapkan salawat, ruh Nabi SAW dikembalikan ke jasadnya untuk membalas salam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah akan segera kembali. Pemirsa Hasanah, pada hari Jumat yang mulia dan agung, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat untuk manusia yang paling mulia dan agung, Rasulullah SAW. Sesungguhnya, di antara hari kalian yang paling afdol adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga ditiup sangkakala dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat di hari Jumat, karena salawat akan disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Memperbanyak salawat untuk Nabi SAW pada hari Jumat yang menjadi Sayyidul Ayam pemimpin hari menunjukkan kemuliaan pribadi Nabi SAW sebagai Sayyidul Anam atau pemimpin manusia. Lalu mengapa harus memperbanyak salawat di hari Jumat? Salawat termasuk ibadah yang paling afdol dan utama. Dilaksanakannya pada hari Jumat jauh lebih utama dari dilaksanakan pada hari selainnya. Karena hari Jumat memiliki keistimewaan dibandingkan hari yang lain. Dan melaksanakan amal yang mulia pada waktu yang mulia adalah lebih utama dan lebih bagus.
Setiap kebaikan yang diperoleh seorang mukmin dalam urusan agamanya adalah berkat jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendakwahkan dan menyebarkan Islam. Berkat kerja keras beliau dalam dakwah, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi ujian dan tantangannya, Islam bisa sampai kepada kita. Sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada beliau, Allah perintahkan bersalawat untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Lalu kapan mulai membaca salawat? Membaca salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat bisa dimulai sejak malam harinya. Inilah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Baihaqi. Perhatikanlah penuturan sahabat mulia Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Maka berbanyaklah salawat atasku pada hari itu, karena salawatmu akan disampaikan padaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami atasmu akan disampaikan padamu, sedangkan kelak engkau telah lebur dengan tanah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Oleh karena itu tidak perlu ragu untuk bersalawat kepada Nabi, karena ucapan salawat kita pasti sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan nasib salawat yang dipanjatkan kaum Muslim kepadanya. Tak seorang pun yang mengucap salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu seperti apa ucapan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Di antara bacaan salawat paling baik adalah yang terdapat dalam hadis sahih dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami memberi salam kepadamu. Maka bagaimana kami bersalawat atasmu? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Ya Allah, sampaikanlah salawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah sampaikan salawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau zat maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau zat maha terpuji lagi maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bacaan salawat paling lengkap dan sempurna. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, apabila salah seorang kalian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah ia menggabungkan antara salawat dan salam. Itu sebabnya banyak ulama menganjurkan seperti Ibnu Salah rahimahullah agar siapapun kita, penulis hadis atau penuntut ilmu, menulis salawat serta salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lengkap. Dan ketika menyebutnya, jangan bosan mengulang-ulangnya. Karena yang demikian itu sangat besar manfaatnya. Barang siapa yang lalai, maka ia tercegah mendapat pahala yang besar. Hendaklah ia tidak memotongnya, tidak menyingkat ketika menulisnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini derajatnya sahih, tetapi redaksi hadis ini menimbulkan banyak tanya. Bagaimana mungkin roh Nabi dikembalikan, padahal beliau hidup di alam kubur? Jika ruh Nabi dikembalikan setiap kali ada umatnya yang mengucapkan salawat, bukankah dengan demikian Nabi akan mengalami hidup dan mati secara terus-menerus?
karena ruh Nabi akan bolak-balik keluar masuk tubuh beliau karena orang yang menyampaikan salam kepadanya tidak pernah berhenti. Karena boleh jadi dalam satu waktu ada jutaan umatnya yang mengucapkan salam kepada beliau. Para ulama terdahulu sudah mencoba untuk memberikan jawaban terkait dengan permasalahan ini. Yang dimaksud roh di sini adalah seorang malaikat, karena seorang malaikat ada kalanya disebut roh dalam Al-Quran. Dengan demikian, tafsiran ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan adanya malaikat-malaikat yang terus-menerus berkeliling di bumi untuk menyampaikan salam kepada beliau. Ada juga tafsiran lain yang menyatakan bahwa maksud dari dikembalikannya roh beliau adalah membangunkannya dan mengingatkannya hingga tenggelam dalam ibadah kepada Allah. Artinya, dikuburnya Nabi SAW tetap tenggelam dalam ibadah, seperti terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salam yang pernah dilihat oleh Nabi SAW sedang melakukan salat di dalam kuburnya. Dari sini tampaknya para ulama tidak ada kesepakatan dalam memahami hadis kembalinya roh Nabi saat diucapkan salawat kepadanya. Dari sini, sebaiknya kita memahami perkara ini sesuai dengan makna lahir hadis, sembari meyakini bahwa itu adalah kehidupan barzah yang berbeda dengan kehidupan dunia. Pendapat para ulama kontemporer dalam memaknai hadis ini menarik untuk disimak, bahwa Nabi kita SAW hidup di dalam kuburnya dengan bentuk kehidupan yang sesuai dengan alam barzah. Di sana, beliau memperoleh berbagai kenikmatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah sebagai balasan atas kerja-kerja besar dan baik yang beliau lakukan semasa masih di dunia. Roh itu tidak dikembalikan ke jasad Nabi agar beliau bisa hidup kembali seperti ketika masih di dunia ini, atau agar beliau menjalani kehidupan akhirat. Kehidupan yang beliau jalani itu adalah kehidupan alam barzah, pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, beliau sebenarnya telah wafat dari kehidupan dunia ini, seperti nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Wallahu a'lam. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan seperti apa pohon huldi? Pohon yang pernah menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga. Jangan kemana-mana, Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, ada pohon aneh yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun yang hidup di dunia. Pohon itu terbuat dari emas, sangat besar, lebat, rindang dan sangat indah. Saking besar dan lebatnya, Rasul SAW mengilustrasikan bahwa seorang penunggang kuda paling cepat pun, jika sudah ada di bawahnya, tak akan mampu melampaui dan keluar dari naungan pohon ini, sekalipun dengan memacu kudanya selama 100 tahun. Inilah yang disebut dengan pohon tuba. Saat ini kita tak bisa melihat pohon yang menakjubkan ini, karena memang tidak kita dapatkan di muka bumi. Rasul SAW menginformasikan bahwa pohon tuba hanya tumbuh di surga. Dari pohon inilah pakaian para penduduk surga dibuat. Kabar baiknya, pohon ini diperuntukkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Namun dengan catatan, mereka yang mendapatkannya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, sibuk dengan aib dirinya daripada mengurusi aib orang lain, dan orang-orang yang banyak beristighfar. Imam Ibnu Katsir menduga pohon ini boleh jadi adalah pohon khuldi, pohon terlarang bagi Nabi Adam alaihissalam saat masih tinggal di surga. Dan karena melanggar larangan dengan memakan buah pohon ini, Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga. Jika benar dugaan ini, apakah berarti pohon ini kelak juga terlarang bagi para penghuni surga? Kita tidak tahu pasti apakah pohon khuldi masih ada ataukah tidak.
Namun yang pasti, peristiwa yang dialami Nabi Adam alaihissalam tidak akan berulang. Sehingga tidak ada istilah jika besok di surga manusia mendekati pohon larangan, maka dia akan diusir ke dunia. Karena pada prinsipnya tidak ada orang yang masuk surga kemudian dikeluarkan lagi. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 45 hingga 48. Di samping itu, Allah juga menjanjikan penduduk surga akan diberi keistimewaan, mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Di surga, kalian mendapatkan apapun yang diinginkan jiwa kalian dan kalian mendapatkan apa yang kalian minta sebagai balasan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 31 hingga 32. Memang tidak ada urgensinya, apakah pohon tuba itu memang pohon khuldi atau pohon tersendiri dengan keindahan tiada tara. Yang terpenting adalah orang yang dijanjikan Allah masuk surga dari umat Muhammad SAW akan mendapati pohon tuba yang amat sangat indah ini dan pasti akan menikmatinya. Wallahu alam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.